Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Hari ini saya akan bahas beberapa saham ya, sesuai requestan. IHSG hari ini naik sangat signifikan. Asing juga masuk juga cukup banyak ya, 2,28 triliun secara net transaksi. Itu uang yang enggak sedikit ya, 2,2 T itu. Sejak 2 Mei ya, 14 Mei ini baru ketemu lagi transaksi yang besar, masuk yang besar itu ada di hari ini ya, 12 Agustus 2025. Kalau dilihat movernya ini ada di top value, ada di Bank BRI. Jadi BBRI 1,6 T. Nah, ini grafiknya strong parah ini. 2 hari ini ya. Hari kemarin sama hari ini BBRI luar biasa. Ini sudah ke bottom sebenarnya, dari bottom naik nah ke atas. Dan ini sudah di tengah-tengah. Apakah ini tanda-tanda reversalnya Bank BRI? Nah, itu yang ahli-ahli Bank BRI monggo silahkan berkomentar. Kemudian yang kedua BBCA, BMRT, Telkom, Brand ini top value. Jadi rata-rata transaksi yang cukup besar. Hari ini juga besar-besar ya, 300 miliar, 500 miliar, luar biasa. Nah, kemudian untuk saat ini saya akan bahas ada 2 saham yang kemarin di request. Satu adalah PTBA, kemudian ada TPMA juga yang saya bahas secara laporan keuangan kuartal 2 ya sekalian. Oke, langsung saja ke laporan keuangannya untuk PTBA atau PT Bukit Asam. Ini tanggal 30 Juni 2025 ya laporan terbarunya. Kas aman-aman saja, ini masih sekitar 4 triliun. Jadi besar, jumlah aset juga sekitar 15 T. Kemudian aset tidak lancar masih ya, so-so di situ-situ aja. Jumlah aset juga naik ya, sekitar 1 triliunan atau 900-an miliar. Kemudian utang usaha aman kondisinya, walaupun naik di sini utang usaha, tapi utang banknya, pinjaman banknya turun ya, dari 1,3 T menjadi 500 miliar. Terus jumlah liabilitas naik lumayan 30%. Kemudian equity aman, ekuitas tuh aman 19 T dari 22 T, jadi oke-oke saja. Lalu di sisi pendapatan ini naik nih, PTBA sebenarnya naik pendapatannya, tapi beban pokoknya turunnya naiknya luar biasa, sehingga laba brutonya jadi ikutan turun. Kalau kita amati sebenarnya PTBA ini bagus. Cuma kalau ngomong beban pendapatan ya, pokok beban pokok pendapatan. Nah, tuh. Detailnya ini adalah jasa penambangan pertama itu naik nih dari 5T ke 6T. Kemudian jasa angkut itu juga naik, bahan bakar naik. Nah, kalau ngelihat seperti ini artinya kenaikannya itu dari sisi kontraktor ya, mungkin volume ini dinaikin sehingga jasanya naik karena harga batubara lagi turun supaya dapat salesnya ya, salesnya dapat tapi COGS-nya jadi naik, jadi tinggi sehingga profitnya itu turun. Itu untuk mengimbangi fixed cost ya, beban fix, beban umum administrasi yang nggak bisa turun nih. Ini kan 900 ke 1 T gitu ya. Itu salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan biasanya kalau salesnya turun. Oke, kita lanjutkan aja. Dari pendapatan yang naik, laba brutonya turun 33%. Kemudian laba berjalan juga ikutan turun nih. Dari 2 T menjadi cuma 839 miliar saja. Jadi turunnya 59%. Sehingga di laba per saham itu turunnya juga drastis ya, minus 59%. Cuma ini angka ini itu tidak mencerminkan kondisi operasionalnya mereka nih. Kalau ngelihat kondisi operasional itu sebenarnya tidak parah-parah amat lah, bahwa artinya yang mengurangi dari sisi laba bruto ini ada hal-hal yang ada di tengah. Coba kita lihat mana yang paling tinggi secara beban ya. Nah, ini selisih pembayaran kurs itu kalau dulu 326 miliar, ini cuma 8 miliar ya. Itu yang membuat seolah-olah labanya turun drastis. Kemudian ini, laba periode berjalan yang didapat diatribusikan ke pemilik induk tinggal 800 miliar. Bentar. Beban pajak. Terus ini ya, di penghasilan lain-lain ini juga selisihnya lumayan. Tapi intinya gini,
Saya nggak terlalu banyak detail akan masuk ke sana, tapi intinya adalah PTBA itu masih berpotensi. Dengan posisi seperti ini tuh masih berpotensi. Dan kalau hanya kuartal 1 kita bisa adjustment sebuah perusahaan itu hampir mustahil sih kondisinya. Karena harus berkuartal-kuartal bahkan bertahun-tahun, dan PTBA sudah terbukti bertahun-tahun ya. Jadi kondisinya seperti itu untuk laporan keuangannya. Nanti kita lihat dan kita bandingkan dengan perusahaan yang lain lah kira-kira di screener kita. Kemudian langsung ke TPMA, jadi Trans Power Marine. Ini 30 Juni ya, disajikan dalam dolar Amerika Serikat. Maka ini 15 juta dolar aman. Ini memang turun kasnya 16%, tapi ngomong kas itu saya nggak terlalu khawatir karena kas itu cuma cut offnya saja. Jumlah aset aman, malah naik secara jumlah aset karena di sini ada uang muka pembelian yang dialihkan ya. Jadi kasnya turun tapi uang muka naik ya, artinya ada beli sesuatu mereka. Kemudian jumlah liabilitas jangka panjang naik, tapi menurut saya masih aman-aman saja. Kemudian ada ekuitas ini turun, tapi menurut saya juga aman-aman saja. Saya nggak terlalu banyak musingin kalau ngomong liabilitas, ekuitas kayak gitu-gitu ya. Di laporan keuangan nggak terlalu jadi Pareto lah. Tapi ngomong pendapatan ini yang lumayan ya, lumayan penting ya. Ngomong pendapatan, pendapatannya turun jadi 8%. Laba brutonya juga turun sekitar 15% ini. Posisi laba berjalan, periode berjalan juga turun sekitar 11%. Jadi kalau ngelihat dari semua sisi, karena ini juga salah satu perusahaan yang berhubungan dengan batu bara, artinya batu bara lagi turun, lesu di sana, ini juga ikutan lesu ya. Laba periode berjalannya atau per sahamnya itu turun sampai 30%. Tapi kabar gembiranya adalah saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya per 30 Juni 2025 itu lebih baik daripada per 30 Juni 2024. Karena di sini 62 juta dolar, di sini 69 juta dolar. Jadi sebenarnya dia membukukan saldo laba yang naik. Artinya ini berpotensi dividennya pun juga bisa lebih baik gitu kan, awamnya begitu awamnya. Kemudian arus kas dari aktivitas pelanggan ini juga turun, berarti ya memang kondisinya memang turun karena penerimaannya pun juga turun. Nah di detail pendapatan kalau lihat ini adalah Tunda dan Tongkang, ini sewa kapal Tunda dan Tongkang ini yang turun. Jadi dari 48 ke 44 juta dolar. Floating crane masih aman, masih 9 juta dolaran walaupun turun sekitar 200.000 dolar. Time charter ini turun hampir separuh ini ya, 556.000 dolar ke 307.000 dolar, sehingga jumlah pendapatannya pun turun karena dari Tunda dan Tongkang. Nah yang turun dari mana ini? Kalau ngelihat customernya ini luar biasa. Indeks SIM ke Alindo ini dari awalnya 14 juta dolar ke 11 juta dolar saja. Jadi hampir turun berapa? 30-an persen kan. Kaltim Primakul juga sama, hampir turun 50% Kemudian Dian Cipta Mas ini turun 60% ini. Nah, bagusnya si TPMA ini bisa menggait customer baru, Bahari Karya ini yang sebelumnya belum pernah jualan atau belum pernah sewa. Nah, dia bisa sewa ke sini gitu. Artinya ini bagus. Walaupun turun, si perusahaan itu berusaha. Nah, usahanya itu kelihatan di laporan tadi. Artinya manajemennya pun responsif terhadap itu dan patut kita apresiasi sebagai investor. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti itu? TPMA ini harganya masih di bawah. Ya, masih di bawah ini ya. Untuk cicil-cicil manja masih oke lah ya TPMA. Kemudian PTBA juga masih di bawah. Nah yang saya nggak pengen adalah setelah direview dia naik ya. Setelah review dia naik. Gitu saya paling males setelah review dia naik. Kemarin saya review apa ya? Kemarin review ITMG proyeksinya atau prediksinya turun. Dan memang kondisinya turunnya luar biasa ya. Ini 22.550. Nah kemarin ada yang tanya harga wajar dari mana ngitungnya gitu kan. Nah nanti sekalian aja kita bahas. Terus ada POWR kemarin juga di review. Kondisinya ya naik dikit. Oke kita lanjut ke screener ya.
TPMA hari ini tidak kemana-mana, 585 harganya. PTBA 2440 naik 1,2%. Nah, saya bandingkan sekalian UNTR dan ITMG. ITMG hari ini turun 5,1%, UNTR 0,3% turunnya. Nah, kemarin ada yang nanya, harga wajar 19.000 ini dari mana gitu ya. Saya simpel teman-teman. Ketika potensi dividennya itu adalah 1.700, saya anggap, saya targetkan 1.700 ini adalah yield 9%. Nah, makanya dibalik cara hitungnya. Supaya dapat 9%, maka harga belinya harus berapa? Harus di 19.000. Artinya kalau saya beli 22.500 atau beli sekarang, itu bukan 9% yieldnya, tapi 7,6%. Jadi gitu. Kenapa saya hitungnya begitu? Karena real money yang saya dapatkan, real uang yang saya dapatkan itu dari dividen yang sudah tergaransi itu dari situ. Contoh misalnya saya investasi di warung atau di kelontong, toko kelontong UMKM yang ada di sekitaran. Pasti saya ngomong, kalau saya investasi misalnya 100 juta, bagi hasilnya berapa setahun? 10 juta Pak, berarti 10% setahun, kan gitu. Artinya 10 tahun saya balik modal. Kalau 20 juta Pak, ya berarti 20% setahun. Artinya 5 tahun saya balik modal gitu loh. Nah, cara ngitungnya ini bagaimana? Ya seperti itu. Ya kan ada hitungannya yang lain, ya silakan yang hitungan yang lain mah biarin yang lain kan gitu. Ini cara saya, cara gelodok lah istilahnya ya. Ya kita pakai simple aja sesuai tagline. Saya nggak ngitung macem-macem, pokoknya estimasi dividennya berapa. Nah dari situ saya hitung balik, oh harga wajarnya harusnya sekian. Nah kalau ngomong begini, PTBA UNTR ini masih kurang ya, masih di bawah, di atas target. Tapi untuk PTBA dan TPMA masih di bawah target. Artinya targetnya 9%, dapatnya 10% nih kalau seperti ini. Ya, TPMA EPS 89, kemudian PTBA EPS 338. Nah, dari kondisi ini 338. Nah, cuma yang saya hitung adalah trailing 12 month, bukan annualized. Kalau pakai annualized gimana Bang? Pakai annualized akan drop jauh ya. Mana tadi? 144 ya. 144. Tuh, dropnya jauh. Jauh banget. Hanya sekitar 4% kalau pakainya 144. Nah, kalau pakai di 338 ini masih bagus. Terus apakah mungkin ini akan di segini terus ataukah bisa naik? Taruhlah misalnya ya kuartal 3 itu 100, kuartal 4 100, berarti 270 lah misalnya ya. Kita bisa estimasikan di sini 270 dapat berapa? Oh, kira-kira 8%. Nah, misalnya gini ya, diestimasikan. Bisa juga kan? Ekspektasinya pokoknya kuartal 3, kuartal 4 dia naik, tapi naiknya tidak sebagus di 2024. Kalau cuma dapat 50-50 gimana Bang? Ya udah 50-50 berarti 170 ya, 170. Kalau 170 berarti kemungkinan yieldnya cuma 5%. Artinya PTBA itu giri-giri posisi sekarang ya. Posisinya giri-giri. Giri-giri itu ada di tepi jurang lah kira-kira. Itu tapi untuk TPMA masih kira-kira masih aman karena TPMA itu cukup stabil di 89 ya. Saya ngitung 89 bukan di 110. Pakai 89 ini yield history atau dividen payout ratio history 71%, maka kemungkinan bagi dividennya 63. 63 itu kalau berbanding harga sekarang itu masih sekitar 10%. Ini bisa turun nggak? Bisa banget. Kenapa? Karena kuartal 1, kuartal 2 turun. Apakah kuartal 3 bisa balik kayak kuartal 1? Belum tentu. Oke, walaupun kuartal 3 tahun lalu posisinya begini, tapi ini belum tentu. Karena tidak ada yang tahu. Yang bisa tahu siapa ya? Pertama kali yang bisa tahu adalah manajemennya. Nah, itu untuk TPMA. Lalu gimana kalau kita masukkan ke dividend for living? Pakai yieldnya siapa Bang? Pakai yieldnya TPMA saja 10,8 ya. Dengan 10,8 nabung selama 25 tahun ini kita akan dapat dividen. Nabungnya 2 juta per bulan, akan dapat dividennya sekitar 35 juta per bulan nanti di tahun ke-25. Targetnya 18 juta achieve ya. Achieve sesuai dengan target yang 18 juta 539. Saya kira itu untuk hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.